Tangan Jessie gemetar. Hatinya jadi kalut begitu melihat laki-laki yang ia cintai tampak kesal dengan membanting keras pintu mobil miliknya. Calon suami, calon istri, berkali-kali selalu dia katakan di hadapanku. Kamu tahu bagaimana panasnya telingaku mendengar kata-kata itu? Bentak laki-laki itu pada Jessie. Jessie tahu, hal ini pasti akan membuat Arion, kekasih aslinya, marah padanya. Kamu tahu kalau aku tidak suka apalagi cinta sama dia kan? Bujuk Jessie. Bagaimana aku percaya kalau sampai saat ini kamu sendiri masih terikat hubungan dengannya? Dia punya segalanya. Dia orang kaya. Kamu pun satu level dengan dia. Berbeda dengan aku yang hanya sopir pribadi kamu, Jess. Keluh laki-laki yang bernama Arion itu, kekasih sekaligus sopir pribadi Jessie. Jessie melangkah mendekat ke arah Arion, dan lalu memeluk tubuh laki-laki yang telah 3 tahun berpacaran dengannya. Aku akan cari cara supaya Daryl tak bisa menikahiku. Aku akan cari cara supaya dia menjauh dan benci padaku. Tapi tolong kamu tetap bersamaku, Jessie mengeratkan pelukannya pada Arion, seakan tak mau membuat laki-laki itu marah lagi padanya. Arion menghela nafasnya dengan berat. Ia pun tak mau kehilangan Jessie begitu saja. Selama ini ia cukup bersabar menjalani hubungan backstreet dengan Jessie selama 3 tahun. Hanya demi menjaga kehormatan keluarga Jessie. Namun perjodohan dengan Daryl yang tak bisa Jessie tolak, menyebabkan perempuan itu terkungkung di dalam hubungan yang sesungguhnya amat sangat tak ia harapkan. Jessie sama sekali tak menyukai Daryl, walau ia tampan dan mapan. Bagi Jessie, hanya Arion satu-satunya laki-laki yang bisa mengisi hatinya. Arion jauh lebih dewasa, baik dari segi umur maupun dari segi sikap. Ia pria dewasa yang telah berusia 34 tahun. Dan Jessie adalah tipe wanita yang menyukai pria yang lebih dewasa darinya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini Daryl masih belum sanggup menggantikan posisi Arion di hatinya. Bagi Jessie, perjodohannya dengan Daryl semata-mata untuk menuruti perintah ayahnya saja. Jessie tahu betul bagaimana ayahnya yang otoriter padanya. Kehidupan Jessie sebagian besar didikte oleh ayahnya tersebut. Dan Jessie tentu tak mau jika suatu saat nanti bisnis besar yang telah Jessie bangun berkat bantuan ayahnya itu diambil alih begitu saja oleh ayahnya akibat Jessie yang tak menuruti perintahnya. Arion membalas pelukan Jessie, seakan tak ingin kekasihnya ini pergi darinya juga. Rasa marah dan panas yang membara tadi saat melihat Daryl mengecup bibir Jessie, kini perlahan memudar begitu kekasihnya ini telah merengguh tubuhnya ke dalam pelukan. Rasanya seperti siraman air dingin yang menenangkan. Nanti aku akan memberanikan diri mengatakan pada papimu tentang hubungan kita. Setelah itu aku bisa mengajakmu untuk menikah, bukan? Tanya Arion sambil berbisik di dekat daun telinga Jessie. Wajah Jessie yang awalnya tenggelam di dada Arion, kini ia naikkan dan sedikit mendongak untuk menatap wajah kekasihnya itu. Apa kamu serius? Kamu tahu kan bagaimana papi? Kamu tahu bagaimana kalau papi marah kan? Semua aset bisnisku bisa ia ambil. Bukan tidak mungkin lagi kalau ia marah itu bisa membuat namaku dihapus dari daftar keluarga. Walau Jessie mencintai Arion tanpa tapi, namun tetap saja untuk urusan bisnis yang sudah ia bangun, tak bisa begitu saja Jessie lepas. Tentunya jika melanggar keinginan ayahnya, apalagi kalau ayahnya sampai tahu hubungan Jessie bersama sopir pribadinya ini, maka bisnis Jessie pun akan hilang begitu saja karena ayahnya lah yang berperan penting di dalamnya. Kamu percaya sama aku, percaya sama cinta kita. Aku akan membuat papi kamu bisa menerimaku. Aku akan buat bisnis kamu tetap berjalan dengan baik. Dan aku akan buat Daryl pergi dari hidup kamu. Setelah itu, kita menikah, tegas Arion. Entah apa yang sudah Arion rencanakan, namun Jessie merasa selalu nyaman jika berada di dekat kekasihnya ini. Arion pun menarik tengkuk Jessie, mendekatkan bibirnya ke bibir perempuan itu, menghapus sisa bibir Daryl yang baru saja tertinggal di sana,
yang Daryl sebut sebagai tanda cinta itu. Tak ada yang boleh merasakan bibir Jessie seperti seintens yang Arion rasakan. Jessie bisa memastikan hanya Arionlah yang boleh merenggut bibirnya lebih dalam. Tumben Bapak meminta saya untuk menyiapkan privat villa milik Bapak. Memangnya mau dinner dengan siapa, Pak? Tanya Lisa dengan tatapan curiga pada bosnya. Mau buat surprise untuk Bu Jessie ya, Pak? Daryl menggelengkan kepalanya. Matanya fokus menatap layar iPad. Kalau bukan buat Bu Jessie, kenapa judulnya harus romantic dinner, Pak? Lagi-lagi jiwa kepo yang hakiki dan sangat ingin segera terjawab itu membuat Lisa gemas dengan Daryl. Kalau saja Daryl ini bukan bosnya, tentu sudah Lisa gigit dengan gemas. Apalagi melihat wajah baby face Daryl yang semakin membuat Lisa gregetan. Rasanya ingin dibungkus bawa pulang berondong satu ini. Romantic dinner gak harus sama tunangan sendiri kan? Bisa aja saya romantic dinner sama kamu. Canda Daryl. Tapi Lisa yang notabene gampang untuk bawa perasaan, langsunglah menjadi percaya diri. Sangat yakin kalau romantic dinner ini memang ditujukan untuk dirinya dan juga Daryl. Mungkin sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi sekretaris teladan yang menjunjung tinggi Pancasila. Lisa merapikan rambutnya. Wajahnya merona merah. Tersenyum malu-malu kucing pada Daryl. Pak Daryl gak perlu repot-repot begitu kalau mau ngajak saya dinner romantis, Pak. Makan siang sama Bapak aja udah saya anggap itu romantis kok. Dengan malu-malu sambil bergaya seperti anak ABG yang mau diajak kencan oleh gebetannya. Rasanya penantian Lisa tak sia-sia. Kesedihan akibat jomblo di usia 29 tahun ini akan segera ia tepis setelah makan malam romantis dengan bosnya nanti malam. Di pikiran Lisa sudah ada siluet bayangan romantis yang akan dirinya juga bosnya lakukan nanti malam. Pasti akan ada adegan-adegan romantis seperti di drama Korea. Senangnya berhaluria. Saya bercanda, Liz. Kalau saya romantic dinner sama kamu, ya ngapain juga saya suruh kamu untuk ngatur semuanya. Kan gak mungkin dong, Kak, surprise. Kebiasaan dari Daryl setelah menaikkan Lisa tinggi ke langit, kini terhempas begitu saja ke bumi. Padahal Lisa sudah percaya diri sambil berhaluria. Lisa langsung manyun. Bisa-bisanya Daryl hanya mengatakan kalau itu bercanda. Terus Bapak dinner sama siapa dong? Masih dengan rasa ingin tahu yang tinggi, rasa penasarannya harus tuntas dulu baru bisa ia bergerak untuk melaksanakan tugas negaranya. Apa kamu perlu tahu? Daryl bertanya balik. Ya kalau Bapak beritahu, nanti kan saya bisa siapin sesuatu yang spesial. Mungkin yang lebih lengkap dengan namanya. Daryl menyeringai. Gak perlu, Liz. Kalau hal yang spesial bisa saya siapkan sendiri, kamu cukup suruh orang untuk menyiapkan villa saya dengan hiasan romantic dinner. Itu saja, perintah Daryl dengan tegas. Jadilah Lisa hanya bisa menuruti kemauan dari Daryl itu, tanpa komentar dan tanpa protes lagi.